Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas kasus nyata tentang seorang sanitarian yang tertular hepatitis B akibat tertusuk jarum bekas di rumah sakit. Dari sisi penilaian risiko pajanan biologis, seharusnya pekerja tersebut sudah melakukan risk assessment dari awal, karena kan dia berkontak langsung dengan limbah medis yang berisiko tinggi. Namun, dari hasil penelitian, ternyata tidak ada proses penilaian risiko yang terdokumentasi. Akibatnya, para pekerja tidak menyadari bahaya terpapar hepatitis B di tempat kerja. Faktanya, para pekerja yang tertusuk jarum bekas pada April 2021 pada waktu itu tidak menggunakan sarung tangan sama sekali. Lebih parahnya lagi, kejadian tersebut tidak dilaporkan ke unit ketiga sehingga tidak ada tindak lanjut maupun evaluasi risiko. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penilaian risiko pajanan biologis belum berjalan secara efektif. Padahal, itu adalah hal yang paling dasar untuk mencegah penyakit akibat kerja. Selanjutnya, kita bahas tentang hierarki pengendalian bahaya. Idealisasi pencegahan dilakukan dari level yang paling tinggi, yaitu eliminasi dan substitusi. Level yang terakhir yaitu penggunaan APD. Pada kasus ini, eliminasi dan teknik teknis belum diterapkan karena limbah kerja masih dikelola secara manual tanpa alat bantu. Kontrol administratif seperti SOP pengelolaan limbah dan juga pelaporan insiden juga belum berjalan secara maksimal. Dan kontrol terakhir yaitu alat pelindung diri juga gagal karena pekerja tersebut tidak memakai sarung tangan saat tertusuk jarum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap lapisan pengendalian belum dijalankan dengan benar, sehingga potensi penyakit masih tetap tinggi. Program Haji Industri mencakup pelatihan, pemantauan, serta penyediaan fasilitas kerja yang aman bagi tenaga kesehatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan tidak ada pelatihan rutin tentang pencegahan infeksi dan penanganan limbah medis. Ketersediaan APD tidak selalu lengkap, pengawasan dan penggunaannya juga masih sangat lemah. Budaya keselamatan atau safety culture juga rendah karena banyaknya pekerja yang enggan melaporkan insiden tersebut dikarenakan takut disalahkan. Dengan kondisi seperti itu, bisa disimpulkan bahwa program hygiene industri belum dijalankan secara efektif. Padahal itu sangat penting loh untuk mencegah penyebaran agen biologis. Prosedur darurat setelah pajanan biologis harusnya dilakukan dengan cepat, mulai dari mencuci luka, melapor ke unit ketiga, hingga pemeriksaan medis lanjutan. Menariknya, di dalam dokumen ada figur 2 yang berisi tentang algoritma penanganan needle stick injury. Namun, di lapangan, prosedur ini tidak dijalankan. Pekerja tidak segera melapor dan melakukan tindakan darurat sehingga penanganan medis menjadi terlambat. Akibatnya, virus hepatitis B sempat berkembang dan akhirnya muncul gejala serta laporan hasil laboratorium yang positif. Apabila prosedur darurat diterapkan, kemungkinan besar infeksi bisa dicegah atau ditangani dengan lebih cepat. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, pekerja ini negatif HBsAg saat awal kerja tahun 2020, kemudian reaktif pada tahun 2022. Itu artinya infeksi hepatitis B terjadi selama masa bekerja, bukan sebelum bekerja. Yang memperparah, pekerja ini belum pernah mendapatkan vaksinasi hepatitis B, padahal dia termasuk kelompok risiko tinggi. Karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya surveillance kesehatan dan vaksinasi wajib bagi tenaga kesehatan sebelum mulai bekerja. Dengan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, risiko tertular penyakit akibat pajanan biologis bisa ditekan secara signifikan. Sebagai penutup, kami juga ingin menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi yang juga sejalan dengan hasil penelitian. Pertama, rumah sakit perlu menerapkan program wajib vaksinasi hepatitis B bagi semua tenaga kesehatan yang bekerja. Yang kedua, melakukan pelatihan pencegahan infeksi dan penanganan limbah medis secara rutin agar pekerja lebih sadar akan risiko. Ketiga, pastikan APD selalu tersedia dan diawasi penggunaannya. Serta kuatkan budaya pelaporan tanpa takut disalahkan. Dan yang terakhir, rumah sakit harus memperkuat monitoring dan juga evaluasi dari sistem K3RS agar kejadian seperti infeksi hepatitis B itu tidak terulang lagi.
Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa sistem K3RS harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari penilaian resiko, pengendalian bahaya, hygiene industri, hingga imunisasi dan surveillance. Tanpa itu semua, pekerja akan dapat tertular penyakit berisiko tinggi akibat pajanan biologis. Cegah sebelum terpapar, Wujudkan tempat kerja bebas risiko biologis. Yeah, yeah.